Orang yang bisa memaksimalkan ibadah sholat ini bukan cuma berpeluang mendapatkan tiket percepatan ke surga. Hal pertama yang mungkin Allah berikan kepadanya, hadisnya sahih, ia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah dari semua dosa yang pernah dia kerjakan sebelum. Dosa apa yang kamu punya yang belum diampuni sejak kamu hidup sampai dengan sekarang? Sejak balik dikerjakan sampai sekarang, kamu kerjakan dengan seperti ini, mohon ampunan pada Allah, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan ayat puasa, itu adalah gambaran pembuktian keimanan, sekaligus juga kumpulan dari amal-amal saleh yang menghadirkan nilai takwa, yang itu bisa mengantarkan kita ke pintu surga. Kumpulan ini, Masya Allah, di bulan Ramadan seakan-akan tercurah limbah, tinggal kita menghadirkannya untuk kita maksimalkan. Untuk itulah menjelang Ramadan, umumnya Nabi SAW memberikan bimbingan-bimbingan dan juga panduan-panduan kepada umatnya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena Al-Quran mengakhiri kalimat puasa dengan kalimat takwa, dan rincian takwa bentuknya ke amal saleh, maka para ulama kemudian mengklasifikasikan nilai-nilai takwa dalam Al-Quran dan hadis, dikorelasikan dengan Ramadan, apa saja kemudian yang harus dimaksimalkan nilai takwa di bulan Ramadan itu. Dengan harapan kalimat la'allakum, harfut taraji wal isfaq, huruf yang menandakan harapan meraih cita-cita yang didambakan. Cita-cita saya ingin dapat takwa, lewat puasa takwa meningkat, surga jadi rakat dengan kita. Persoalannya itu pun diiringi dengan kesungguhan. Artinya tidak setiap orang-orang yang puasa dia bisa meraih takwa kecuali kalau sungguh-sungguh menjalaninya. Karena itulah kesungguhan kita saat ini dibangun untuk mempelajari turunan takwa yang pernah diisyaratkan di masa lalu oleh Rasulullah SAW, yang kita akan maksimalkan saat masuk Ramadan. Seperti teman-teman saksikan dan tadi kami tuliskan sebelum Isya, bahwa klasifikasi takwa pada umumnya terbagi dua bagian. Ada berupa perintah, ada berupa larangan. Yang perintah dibagi dua lagi, ada dimensi spiritual, sifatnya vertikal, hubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum itu tali hubungan minallah yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada hablum minan nas, ad-bu'dal insani al-ijtimai, terkait dengan dimensi sosial. Ada detil amalan terhubung dengan Allah yang nanti menunya oleh Nabi dimintakan kita untuk memaksimalkan saat Ramadan. Sayang, karena Ramadan waktunya terbatas. Kalau Anda nggak maksimalkan sekarang, Anda mesti tunggu ke tahun Ramadan yang akan datang. Dan berita kurang kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mohon maaf, Ramadan tahun depan belum tentu ada jaminan kehidupan untuk kita. Karena itu sering saya sampaikan, jika Anda diberikan kesempatan beramal di masa kini, jangan tunggu masa datang untuk merencanakannya. Karena belum tentu Anda bisa menyambut kematian supaya melewati dengan masa depan yang Anda nantikan. Nah, kemudian yang kedua ada bentuknya larangan, telah juga saya tuliskan. Di situ ada larangan pertama terkait yang merusak, kedua yang membatalkan puasa. Apa saja turunan yang merusak ini dan apa turunan yang membatalkan, sehingga kita bisa siap-siap menghindari dan menjauhinya saat masuk di Ramadan nanti. Disinilah kita akan bangun bahasan kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam bahasan ini untuk mudah disampaikan, mudah dipahami, dan insya Allah mudah diamalkan saat Ramadan nanti. Baik. Bismillah. Kita mulai rinci dulu kepada amalan-amalan yang ini. Kita turunkan teman-teman sekalian, fokus turunan-turunan ini. Kita ambil tambahannya, saya tuliskan dulu dalil Al-Qurannya, kemudian turunan hadisnya, setelah itu kita bahas gambaran-gambarannya. Saya mulai dari yang ini, kemudian masuk kepada yang ini. Pertama, kita turunkan dulu misalnya keterangan ayat Qurannya. Tadi Quran surah kedua, ayat 183. Kita turunkan yang 183 ini, ujungnya ditutup dengan kalimat takwa. Apa saja jenis amalan takwa dalam Al-Quran? Kita temukan yang salat dulu, kemudian ke Quran dan turunannya. Untuk menemukan kalimat ini di Quran, kita lihat isyarat Nabi dulu. Seperti apa memaksimalkannya. Baik, kita ambil misalnya hadis riwayat Al-Bukhari di kitab As-Siyam, nomor hadis 37. Nanti insya Allah, kalau Allah berikan kesempatan hidup bagi kita, saya, Anda, kita semua,
Insya Allah malam Jumat depan kami di Bekasi akan coba menghadirkan kopian dari kitab As-Siyam. Kitab ini khusus ditulis, dikarang oleh Imam Al-Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait dengan puasa saja. Itu tidak mudah mendapatinya. Alhamdulillah kami punya. Ada nanti kami kopikan. Nanti insya Allah teman-teman yang berasal dari beberapa masjid, Anda boleh tuliskan daftarnya. Saya berusaha mengopikan dari mulai esok nanti sampai dengan Senin, maaf. Esok saya masih ada di Bandung. Senin kemudian saya datang kembali di Bekasi. Kami siapkan 3-4 hari untuk memperbanyak itu. Malam Jumat kami bagikan secara gratis supaya Anda dapat panduan langsung dari hadis-hadis itu. Insya Allah itu masih dari kitab aslinya langsung kami kopikan. Masih berbahasa Arab. Ya karena Nabi nggak bisa bahasa Indonesia, juga Imam Al-Bukhari tidak tahu bahasa Sunda. Oh ya? Itu asli, bukan fiksi. Oh ya? Subhanallah, teruskan sini. Sudah ya. Teruskan. Al-Bukhari nomor hadis 37. Turunan dari ini, baru kemudian kita detil dari isyarat Nabi ini mengacu pada keterangan Al-Quran dengan penjelasan Nabi SAW. Baik, saya turunkan dulu. Kalau yang fardu itu standar, harusnya nggak perlu saya tuliskan lagi. Tapi untuk mengingatkan, saya tajamkan. Quran surah 11 ayat 114. Quran surah 17 ayat 78. Ini sering saya sampaikan. Quran surah keempat ayat ke-103. Quran surah kedua ayat 238. Ini yang standar ya. Ini yang standar. Kalau ini di luar Ramadan pun tetap akan segini. Di saat Ramadan tidak aneh kalau ada peningkatan. Mohon maaf, karena di luar Ramadan pun yang standar segini. Kalau Anda diberi kesempatan Ramadan, jangan cuma di yang standar aja. Naikkan. Kalau Ramadan tidak membuat Anda menaikkan dari standar ibadah, Anda butuh waktu yang bagaimana lagi supaya Anda termotivasi untuk meningkatkannya. Nah, hadis ini memberikan gambaran peningkatan di bulan Ramadan. Kita turunkan caranya. Jenis yang pertama, Quran, Allah. Surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80, turunan yang ini. Kemudian Quran, surah ke-73, ayat 1 sampai dengan 20. Ini gambaran salatnya, tambahan dari yang ini. Cara menunaikannya, kita sampai ke detilnya. Oh, sebentar, saya butuh kepastian. Kita sampai jam berapa malam ini? Karena ini banyak bahasannya. Sampai jam berapa? 11, baik. Silakan ya. Tahu Pak, saya jam 9 pulang. Anda mau sampai besok subuh di sini, silakan. Saya harus persiapan ke Kota Baru besok ya. Detil caranya, cara teknis untuk mengerjakannya. Ini contoh amalannya, caranya di sini. Kita turunkan hadisnya. Kalau cara bicaranya hadis, karena Nabi yang mencontohkan. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Riwayatnya diterima dari sahabat Ibnu Umar. Namanya Abdullah, anaknya Umar, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk beliau dan bapaknya. Ini alternatif yang pertama, cara yang paling standar. Turunkan yang kedua. Kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis kita turunkan 2008 sampai dengan 2010. 2010. Riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian alternatif lainnya lagi, hadis kita ambil riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 1369. Riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Ini diantara cara-caranya. Kemudian nanti selanjutnya ada turunan lagi di Al-Bukhari nomor hadis 2000 sampai 11 sampai 2012-nya. Ya, nanti detailnya saya turunkan kembali. Teruskan. Ini masih terkait satu hadis malam. Ramadan nggak cukup. Karena Ramadan bukan cuma malam, ada siangnya juga. Ada siang, ada malam. Baik. Maka untuk yang siangnya, Anda bisa turunkan siang pengantar ke ibadah malam. Kita ambil misalnya pertama hadis riwayat At-Tirmidzi. Namanya Muhammad, berasal dari tumbuh dan berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Kita ambil nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita ambil juga hadis riwayat At-Tirmidzi-nya. Selanjutnya ambil yang nomor hadis 586.
Kemudian saya agak cepat, tuliskan lagi ke hadis riwayat Muslim. Setelah subuh masuk lagi. Nomor hadis 724 sampai 729-nya. Kemudian masuk yang belum ada di sini, ada di Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman, berasal dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Bukan cuman isinya, matannya, tapi dengan sanadnya. Yang ini dari sikulan sampai ke Nabi. Ya, hadisnya ini. Nah itu hafal 500.000 hadis. Kita bisa hafal isinya, innamal a'malu binniyat, itu matan. Apa sanadnya? Wallahu a'lam. Nah, itu poin. Nah, karena hafalnya banyak, lunak menyebutkan hadis, ini sahih, ini dhaif, ini matruk, ini maudhu', ini munkar. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenallah dengan Abu Daud. Kita ambil hadis nomor hadis 1257 dulu. Riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita ambil lagi yang ini dengan nomor hadis 1258 dengan rawi yang sama. Nanti kita bacakan hadisnya. Bisa kira cukup untuk salat, dan ini sudah di atas standar. InsyaAllah. Kemudian teman-teman sekalian, Al-Quran. 2. Terkait dengan Al-Quran, bahkan langsung satu paket ayat puasa. Ayat puasa itu bukan cuma 183, tapi sampai 187. 183, 184, 185, 186. Dari atas sampai bawah paling kiri. Masuk 187, ya, sampingnya. Kita ambil Quran surah kedua ayat 185. Langsung bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Bagaimana rincian amalannya? Kita turunkan dulu hadisnya, baru kita detilkan lagi ayatnya. Hadisnya di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Kita ambil misalnya nomor hadis 1416. Turunannya ke bawah ini. Fokus. Turunan ke bawahnya kita ambil cara yang pertama, Quran surah 96, ayat yang pertama. Ini rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas. Nanti hadisnya kita bacakan untuk mengecek dan menyesuaikan. Kalau Anda nanti punya cetakan berbeda di kitabnya misalnya, dan tidak mendapatkan nomor yang sama, cari redaksi hadisnya. Ya, sehingga nanti ada kesesuaian dalam hadisnya. Tidak ada masalah. Kadang-kadang satu kitab dengan yang lain, tarkim, pola penomorannya bisa berbeda. Ada tarkimud dauli, penomoran versi internasional. Ada tarkim Muhammad Fuad Abdul Baqi. Tarkim yang digagas oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Anda punya kitab dengan cetakan yang berbeda, nomor mungkin tidak sama. Tapi hadisnya ada. Yang penting pada hadisnya. Yang jadi masalah, nomor ada, hadis gak ada. Nah itu yang repot. Ya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Turunkan lagi Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kemudian turunkan lagi, ini yang paling dahsyat, Quran surah ke-54, sering saya sebutkan, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini bukan cuma Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, bahkan nanti para tabi'in, para ulama. Bahkan ada yang berlomba-lomba nanti untuk memaksimalkan ini. Jadi kalau Nabi mengerjakan, sahabat berlomba-lomba, tabi'in mengejar, ulama memaksimalkan. Anda, Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Dan tidak tertarik untuk mengerjakannya, Anda kurang sehat. Baik. Kemudian masuk kepada sedekah, hadisnya sama di sini. Saya tutup dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang ke-6. Di kitab Usyam, kemudian kita turunkan lagi. Dalilnya Quran, lebih spesifik, surah ke-57. Al-Hadid, ayat ke-18. Ini saya turunkan, bisa dengan uang, Quran, surah ke-9, ayat 103. Bisa dengan infak, Quran, surah kedua, ayat 215. Selanjutnya, kita turunkan secara detil pembahasan kita. Ini baru perintah. Larangannya, baik, ada di belakang. Nanti terakhir kita sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan cepat, waktu kita terbatas. Jenis takwa dibagi dua bagian. Ada bagian pertama terkait hubungan dengan Allah. Ini menunya, ini yang kita maksimalkan saat Ramadan. Kita bacakan hadisnya Al-Bukhari Kitab Usyam nomor hadis 37. Siap?
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, julukannya Abu Hurairah. Semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana, siapapun, man, perhatikan, ketika dipanggil Ramadan menggunakan alladzina, tapi ketika detil amalan dilakukan, Nabi memberikan isyarat dengan man, ismun mausul yadullu ala al-infiradi lawil jama'. Huruf konjungsi menunjuk pada subjek atau objek, tapi detil pelaksanaannya dilakukan oleh perorangan. Walaupun dengan perorangan ini bisa berkumpul bersama-sama. Seakan-akan ketika Nabi mengatakan man qama ramadhana, ayo siapa yang bisa memaksimalkan qama dari kata qiyam. Kalau sudah disebutkan qiyam dalam hadis atau Quran, itu maknanya tidak jauh dari solat. Semua makna solat dalam Al-Quran, kalimat-kalimatnya yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu perintahnya senantiasa diiringi dengan turunan kata qama. Qama yaqumu qiyaman. Kemudian turun jadi kata perintah, aqim. Kalau jama' aqimu, fi'il mudhari'nya yuqim, jamaknya yuqimun. Kalimat pertama salat di Quran, surah kedua ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum salat ada yuqimun. Quran surah kedua ayat ke-43. Aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sebelum salat aqim. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluqi syamsi ila ghasaqil lail. Aqim. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Aqim. Di sebelum kalimat salat dikerjakan, qama turunan katanya itu hadir menyertainya. Aqim, aqimu, yuqimun, yuqim, dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan kalimat qama, itu artinya tidak akan jauh dari makna salat. Man qama, siapa yang menunaikan salat. Qiyam, salat. Fokus. Pakai man. Ketika menggunakan man, ini pertama maknanya, ingat baik-baik ya, maknanya menunjuk pada singular, personal. Jadi yang dituntut untuk menunaikan salat ini, fokus. Itu isyaratnya diarahkan kepada setiap personal yang beriman. Jangan lihat orang lain, Anda juga kena. Ayo bangun. Siapa yang bisa menunaikan sholat? Siapapun dia. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Yang penting semua beriman dan sudah balik pada saat itu. Ayo bangun. Nabi mengajak kepada setiap personal kita. Bukan cuma ngajak pada sahabatnya, bukan ngajak pada tabiin, semua umatnya secara personal diajak oleh Nabi SAW. Anda kalau dapat undangan personal dengan undangan berjamaah, lebih senang mana, secara personal atau berjamaah? Masya Allah. Besok hari Ahad, ada undangan pesta pernikahan. Undangannya, kami berikan satu undangan untuk satu masjid jamaah Masjid Darul Ihsan. Dititipkan pada PKM saja. Untuk jamaah Masjid Darul Ihsan. Satu undangan untuk Anda semua. Tapi yang kedua, undangannya diberikan pada setiap Anda. Si fulan. Pertanyaan saya, mana yang lebih menyentuh kepada Anda? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, karena undangannya langsung kepada Anda. Seakan-akan ada kekuatan pada diri Anda untuk mendatanginya karena Anda langsung disebutkan namanya. Perhatikan, Nabi mengundang Anda secara personal. Bukan keseluruhannya. Nabi tidak mengatakan, semua umatku, yuk bangun. Tapi Nabi katakan, hei setiap umatku. Anda, saya sentuh Anda, saya ajak Anda langsung. Kalau saya mengajak Anda boleh menolak, tidak ada masalah. Tapi kalau Nabi mengajak Anda, bagaimana Anda bisa menolaknya? Silakan cek. Itu luar biasa. Ajakan Nabi gitu teman-teman sekalian. Kenapa Anda tidak respon? Kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, apa yang diajak oleh Nabi? Qiyam. Maknanya salat. Bukan salat biasa, teruskan hadisnya. Ramadhan. Salat spesial. Yang ditunaikan, dimaksimalkan di bulan Ramadan. Ada undangan spesial, sifatnya VVIP, bagi setiap personnya, diajak oleh Nabi, memaksimalkan sholat di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Fokus.
Masih ingat tadi panggilan puasa pakai apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, amanu. Isimnya, kata bendanya, sifatnya disebut dengan iman. Kata Nabi, saya nggak ajak biasa di bulan Ramadan ini, tapi imanan. Lakukan dengan keimanan, keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dengan kesungguhan, serius sambil muhasabah kepada Allah. Lihat rumusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahu akbar. Tahan sampai sini. Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Orang yang bisa memaksimalkan ibadah salat ini bukan cuma berpeluang mendapatkan tiket percepatan ke surga. Hal pertama yang mungkin Allah berikan kepadanya, hadisnya sahih. Dia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah dari semua dosa yang pernah dia kerjakan sebelum. Jadi kalau Anda bisa maksimalkan amalan pertama ini, Anda bisa maksimalkan apa yang bisa Anda dapatkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni pada saat itu dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan dari saat mulai Anda balik beraktivitas sampai dengan saat Anda mengerjakan sholat pada saat itu. Begitu Anda sholat, Allahu Akbar, dan sholatnya dikerjakan dengan imanan wahtisaban, turun ampunan Allah. Yang paling indah, begitu Anda sujud, ampunan diturunkan, Anda bermohon, menangis, mohon ampunan pada saat itu. Tiba-tiba ampunan Allah turun, seketika ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yuk pulang. Indah. Mau diwafatkan dalam keadaan sujud dan dosa Anda sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berusaha. Allah. Makanya dalam setiap kesempatan kita beribadah, hadirkan kesungguhan dalam ibadah itu. Maka anugerah akan diturunkan kepada kita. Ini poin ini. Sebentar ya, supaya terukur bahasan kita, saya coba sesuaikan dulu bagian space-nya. Atau mau menghapus? Boleh, silakan. Nah, ini masalah utamanya. Saya tuh suka agak khawatir kalau ada yang menghapus padahal yang tidak ingin saya hapus. Itu persoalannya. Jadi saya harus menulis ulang. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Silakan, Mas. Khair insyaallah. Tawakal pada Allah. Terserah Anda tulis lagi nanti dari awal. Jangan Mas sebagian aja. Atas ya. Baik. Jazakallah khair. Baik. Siapa yang menunjukkan memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Ya. Mudah-mudahan yang menghapus dapat pahala yang sama dengan menulis. Baik. Sudah, kalau gitu nggak usah ngapus lagi. Fokus ini. Pertama, sholat. Perhatikan rumusnya. Awas, ini kunci. Saya tidak berkeinginan setiap datang Ramadan peluang ini kemudian lewat di depan kita. Yang paling berbahaya, Anda sholat tapi nggak dapet. Itu sakitnya luar biasa tuh. Kalau Anda nggak sholat nggak dapet, Anda nggak mengerjakan nggak dapet, wajar. Tapi kalau Anda sholat, Anda nggak dapet, itu keterlaluan. Sayang. Ya. Lihat rumusnya. Pertama, sholat. Dikerjakannya kapan? Halo? Saya pikir sudah setengah jam tadi saya terangkan. Bulan Ramadan. Man qama Ramadana. Salat dikerjakan di bulan Ramadan. Perhatikan, fokus. Rumus mengerjakannya imanan wahtisaban. Lihat rumusnya. Pertama, iman. Kedua, saya tulis ihtisabnya. Karena ini maknanya khusus. 1, 2, ini cara mengerjakannya. Saya tahan sampai sini. Anugerahnya bukan cuma tiket surga, melahirkan pahala. Jadi ibadah kita melahirkan pahala. Pahala itu bekal kita dibawa pulang, bukan untuk di sini. Kalau cuma cari di sini, nggak akan ada manfaatnya. Anda sholat itu untuk dibawa ke akhirat, bukan untuk di sini. Di sini cuma bonus saja, gambaran tambahan. Ya, lihat sini. Ini dikerjakan mendapatkan pahala. Pahala mengantarkan ke surga. Tapi sebelum Anda sampai ke sini, ada yang indah. Anda bisa mengerjakan ini khusus di bulan Ramadan saja. Dikerjakan dengan seperti ini, Anda mendapatkan ampunan dari dosa. Ma taqaddama min dzambi. Dimulai dengan man, diakhiri dengan ma. Ma itu isim mausul, sama-sama kata sambung. Tapi hebatnya, yang satu menunjuk kepada personnya, yang satu menunjuk kepada keadaannya. Ma itu syumuliyah sifatnya, menunjuk kepada semua. Ma, kalau tanpa menggunakan fi atau min, itu artinya semuanya. Misal, ma fil masjid minal mukayyif. Gak ada satupun AC di masjid ini. Misal, ma fil masjid min mirwaha. Tidak ada di masjid ini kipas angin. Misal saya contoh. Contoh, misal. Baik.
Itu artinya, itu dihitung. Ada berapa sih? Illa, pakai illa wahid isnin, kecuali cuma 2 AC. Bisa? Kan? Illa mirwaha wahidah, kecuali 1 kipas angin saja. Bisa? Nah, itu pakai ma, ujungnya pakai min atau illa. Tapi kalau nggak ada min dan illa, sama sekali nggak ada. Ma mirwaha fil masjid. Nggak ada sama sekali kipas angin. Semua nggak ada. Kalau man menunjuk pada orang. Man fil masjid. Siapa yang ada di masjid? Fulan, 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 fulan. Sepanjang maknya tidak pakai illa dan tidak pakai min, itu menunjuk pada semuanya. Perhatikan bahasa Nabi. Dan ingat, ini penting sekali. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma taqaddama, illanya enggak ada. Ketika illah dihilangkan di situ, semua bagian dari dosa kita berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Fokus baik-baik. Kalau min bersambung dengan ilah, maka minnya tab'id. Tapi kalau min nggak ada ilahnya, itu syumuliyah namanya, keseluruhan. Ma pakai min, ma ilah plus min itu sebagian. Ma pakai ilah sebagian. Ma ditambah dengan min nggak ada ilahnya, keseluruhannya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan lewat lisan nabinya, dosa apa yang kamu punya yang belum diampuni sejak kamu hidup sampai dengan sekarang, sejak balik dikerjakan sampai sekarang, kamu kerjakan dengan seperti ini, mohon ampunan pada Allah, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunkan sini. Makanya orang-orang yang mengerti hadis ini, dia menunggu waktu sholat saat Ramadan. Allah, gak akan diabaikan. Dan dikejar luar biasa. Sampai berlama-lama dalam sholatnya. Orang yang gak ngerti tentang ini, pengen cepet-cepet. Kalau perlu cari masjid yang kilat. Masya Allah. Kalau perlu selesaikan. Itu Pak. Anda bisa kebayang gak? Nabi 11 rakaat, menjelang fajar, sahur, kemudian subuh. Ini Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana? Tarawih. Masya Allah. Diampuni dosa-dosanya. Kita lihat. Tulis sini. Sudah. Sekarang sholat apa saja yang dimaksudkan di sini? Yang pertama kali, mari kita lihat turunan hadis Nabi SAW dan praktek beliau saat di bulan Ramadan. Turunkan dulu ke ayat Qur'annya. Ibadah sholat ini, itu menyempurnakan puasa kita. Kalau puasa di siang harinya, maka yang ini dianjurkan di malam harinya. Dan disebut kesempurnaan dari puasa. Saya turunkan dulu ayat yang belum dituliskan tadi. Quran surah kedua, ayat 187. Langsung di pertengahannya saja, supaya tidak terlampau panjang dibacakan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan ke malam harinya. Ada yang menerjemahkan ila itu muqaddimatul lail, di puasa dari fajar sampai dengan menjelang malam, maksudnya maghrib. Ada yang menerjemahkan ilal lail dengan mengerjakan ibadah malamnya. Apa ibadah malamnya itu dicontohkan oleh Nabi? Kita turunkan kemudian hadis-hadisnya. Baik. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya simpan sedikit ini. Dekatkan begini. Baik. Redaksi nabinya qama. Qama. Dari kata qiyam. Yang dimaksudkan salat di sini. Salat. Dari mana tahunya? Teruskan. Hadis Muslim nomor hadis 249. Salatul laili. Salat yang dikerjakan di waktu malam itu. Kalimat qama disebutkan dengan kalimat salat. Yang dimaksud salat. Pertama, waktunya malam. Salatul laili, salat malam. Kalau sudah ada kata laili, al-lail itu menunjuk kepada waktu. Ada al-lailah pakai ta, ada al-lail tidak pakai ta. Itu berbeda. Kalau tidak menggunakan tak, menunjuk kepada waktu. Waktunya terbentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Ini yang dimaksud dengan lail, al-lail. Tidak pakai tak. Kalau menggunakan tak al-lailah, itu artinya ada momen istimewa di malam itu. Ingat, kalau pakai tak ada momen istimewa yang tidak ditemukan di malam-malam lainnya kecuali di situ saja. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang Lailatul Qadar, kemuliaan Al-Qadar bukan menggunakan lail tapi lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bukan fi Lailil Qadar, tapi lailah karena ada yang istimewa di situ. Jelas ya?
Baik, tapi sama-sama menunjuk malam. Jadi al-lail itu malam. Laili, lela, lila, leli, layali itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Baik. Salatul lail, salat malam. Baik. Salat malam itu jenisnya apa saja? Tahan, saya belum teruskan hadisnya. Kembalikan ke Quran tadi yang telah Anda catat. Quran surah ke-17 misalnya, kita ambil ayat ke-79-nya. Fokus. Wa minal laili fatahajjad bih. Paling kiri sebelah atas. Dan dari sebagian malam, lail bukan lailah. Wa minal lail pakai min. Min menunjuk pada sebagian, tidak keseluruhan. Perhatikan tab'id sifatnya. Dari sebagian malam. Anda nggak harus paksakan dari Ba'da Isya sampai menjelang fajar. Anda boleh istirahat dulu. Begitu Anda istirahat, malamnya bangun. Fatahajjad. Ibadah yang dikerjakan setelah Anda tidur dulu, lalu beraktivitas disebut dengan hajada. Kalau Anda serius mengerjakannya, tambahkan ta di depannya. Jadi tahajjud. Tahajjud. Salat yang dikerjakan pada waktu malam hari, didahului tidur dulu, itu disebut dengan tahajud namanya. Jenis pertama, tahajud. Di saat Nabi memanggil Anda, mengundang secara personal untuk mengerjakan salat di malam hari, sifat pertamanya tahajud. Terus, dua, Quran surah 73 ayat ke-6 misalnya. Kita ambil. Inna nasyi'atal laili. Ada lail lagi. Hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun di malam hari itu, sentuhannya ke jiwa semakin kuat. Dan kalimat-kalimat yang menghadirkan kehusyuan kepada kita yang membacanya. Gak percaya silakan. Bangun salat malam dengan siang. Beda nilainya. Malam 2 rakaat, siang 4 rakaat. Masih khusyuk malam dibandingkan dengan siang. Makanya setan malam dengan setan siang, beda. Lain Pak, saya katakan pada Anda. Kalau butuh pembuktian silahkan cek. Anda siang-siang, itu biasa. Masuk ruang makan, normal. Masuk kamar mandi, biasa. Suara-suara, banyak. 4 rakaat, itu rasanya biasa saja. Tapi kalau malam, 2 rakaat itu karena kebisingan mulai sepi. Orang-orang mulai tenang. Potensi khusyuk tinggi. Makanya setan yang keluar, itu pangkatnya naik dikit malam hari. Betul. Ada setan yang tugasnya itu menutup Anda. Mata Anda ditutup, ditekan tuh. Ada tekanan. Kata hadis, ditekan sedapat-dapatnya. Dikuatkan nih supaya nggak bangun. Makanya begitu Anda bangun tidur, di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369, disunnahkan jangan langsung berdiri, duduk dulu. Duduk. Supaya menenangkan keadaan Anda. Duduk, hilangkan bekas ngantuknya. Usap. Supaya hilang. Karena ketika Anda bangun di malam hari, setan tekan supaya Anda gak bangun. Dia takut kalau bangun, sholat Anda khusyuk, Anda minta ampun. Diampuni oleh Allah. Kerja keras dia hilang selama itu. Makanya dia naik tuh. Betul, ini bukan fiksi. Ini hadis. Serius. Terus dia bangun. Itu belum selesai. Apa Anda kira ketika Anda bangun, hilang ngantuk, bisa selesai? Tidak. Siang-siang, ruang tengah itu biasa. Kamar mandi normal. Begitu buka pintu, awas. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Datang. Padahal biasa-biasa hari sebelumnya. Kan? Padahal kucing. Hati-hati. Teruskan. Makanya pakai tak. Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Ya, kita turunkan nanti. Jadi, tak di situ menunjukkan kesungguhan. Makanya kalau nanti Anda memilih untuk bangun di malam hari, setelah Anda selesai misalnya Isya, atau Anda misalnya datang terlambat ya, ada macet dan sebagainya, Anda memilih menunaikan di malam harinya. Isya dulu, istirahat dulu, tidur dulu, malamnya Anda tunaikan di malam harinya, saat malam Ramadan. Itu sifat sholat yang disebut dengan tahajud. Baik ya? Baik di Ramadan, di luar Ramadan, ada. Tapi nanti nama bekennya, nama kerennya, nama populernya, nama yang kita kenal. Tapi sifatnya, ini sifat yang dimaksudkan. Paham ya? Dan Anda mesti serius. Kalau perlu Anda pasang ancang-ancang. Kasih tahu istri, Papa sholatnya malam hari nanti. Tolong bangunkan ya. Papa pasang alarm dulu, Pak. Masya Allah. Ayo 3 kali pasangnya. Pas sholat jam berapa? Jam 3. Saran Mama pasang jam 2:04, jam setengah 3, jam 3 kurang 1/4. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap. Kenapa kok begitu? Papa aja kemarin nonton bola pasang alarm. Ayo. Walaupun juara Papa, Juventus kalah 3-1. Misalnya. Saya nggak pernah nonton begitu. Itu ngabisin tenaga, ngabisin waktu. Tapi saya baca gitu, saya senang baca.
Saya tahu kemarin Rossi ada insiden dengan Marquez itu kan, di tikungan sekian, saya tahu. Oh, udah marah-marah, Marqueznya datang mau minta maaf dengan bos Hondanya, tapi kemudian ditolak oleh Asensio. Asensio itu tangan kanannya Rossi, dan dia dekat sekali dengan Rossi, sahabatnya. Nanti kapan-kapan kita bahas loh ya. Baik. Ustaz, mereka itu balapan, berusaha untuk masuk surga. Kau tahu, ihdinas siratal mustaqim, tanya lurus. Tafsiran yang tidak tepat. Jadi Anda nggak bisa baca Quran, baca terjemah, memahami sendiri, itu repot. Anda mesti belajar, ada tafsir, ada ulama, dilihat. Nggak bisa baca Quran sekarang, terjemahan disimpulkan, bisa salah. Ada orang baca Ali Imran 92. Dia baca, Masya Allah, belum sempurna amalan kalian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan puncak kebaikan di sisi Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Baca terjemahan, oh, yang paling dicintai diinfakkan, Allah cintai. Saya infakkan istri saya, nggak bisa. Bahaya Anda di situ. Maaf Bu ya, ini contoh salah penafsiran. Makanya belajar yang benar. 2. Baik, yang kedua, Quran surat 73 ayat 6 itu umum. Disebutkan bangun malam. Bangun malam ini artinya bisa jadi Anda sebelum tidur itu bisa dimaksimalkan bangunnya. Jadi setelah Anda sholat Isya, Anda sholat lagi, ya, melebihi batas yang standar. Isya kan fardu, di atas itu tambahan, di atas standar. Anda bangun lagi, Anda kerjakan sebelum Anda tidur. Dan di waktu malam tadi, waktu malam ba'da Isya sampai menjelang fajar. Setelah Isya, Anda sholat sunnah ba'diyah. Setelah ba'diyah, Anda sholat lagi. Itu bisa terjadi di bulan Ramadan. Begitu Anda maksimalkan, Anda silahkan. Sebelum Anda tidur, Anda boleh kerjakan. Qiyamnya di waktu malam, berarti disebut qiyamul lail. Qama, salatnya, sifatnya disebut dengan qiyam, dikerjakan di waktu malam. Cuman saya kerjakan sebelum saya tidur. Saya bangun pada malam harinya, qiyamul lail. Ada yang menyamakan qiyamul lail dengan tahajud, ada yang spesifik membedakan. Kalau yang ini diawali dengan tidur, yang ini langsung setelah Isya, salat sunnah ba'diyah, kemudian diteruskan dengan salat lagi. Paham? Saya ingin Anda pahami, bukan cuma sekedar diketahui. Saya hapus dulu. Jadi nanti saat Ramadan, ada sifat bocoran dari Nabi. Fokus baik-baik. Apa bocorannya? Ada satu salat spesial. Dikerjakan di malam-malam Ramadan. Waktu pengerjaannya malam. Terbentang dari ba'da Isya sampai dengan fajar. Cuman kata Nabi, fleksibel mengerjakannya. Karena tidak setiap orang punya kondisi yang sama. Ada orang yang ketika sholat ba'da Isya, langsung bisa mengerjakan. Allahu Akbar. Isya selesai, ba'diyah. Setelah ba'diyah, dia bangun malam harinya. Setelah itu, setelah sholat langsung, ba'diyah langsung sholat lagi. Maka sifatnya qiyamul lail. Tapi apakah semua orang sama bisa begitu? Belum tentu. Awal Ramadan ada yang masih aktif kerja. Perhatikan bagaimana Nabi memberikan gambaran. Dengan ilham, dengan petunjuk wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan gambaran untuk kemudahan bagi umatnya. Ada yang masih kerja, pulang malam, ada kemacetan di jalan, tiba-tiba datang ke rumahnya, Masya Allah, jam 10, orang sudah kembali dari masjid, dia baru datang dari kantornya. Apa yang dia lakukan dalam keadaan lelahnya? Silahkan, istirahat dulu, tunaikan dulu salat Isya, kalau belum kuat langsung salat, istirahat dulu, tiduran sejenak, tidur. Ambil misalnya 3 jam, ambil 4 jam, jam setengah 3 dia bangun, tunaikan salat malamnya. Tapi di malam bulan Ramadan. Maka ketika dia memilih yang kedua, itu yang disebut dengan tahajud. Baik tahajud ataupun qiyamul lail, ditunaikan sebelum tidur atau setelah tidur. Maaf. Tidak semua orang yang mengerjakan ini berpotensi mendapatkan nilai-nilai takwa. Awas, rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang yang qiyam, kata Nabi, qiyam, salat di malam-malam Ramadan, tidak mendapatkan apapun dari berdirinya, kecuali lelah berdiri bergadang saja. Berdiri. Nggak ada nilainya. Maka dari itu, dicontohkanlah cara mengerjakannya supaya maksimal kita memaksimalkan ini semua. Sekarang bagaimana cara saya mengerjakan? Baik, saya kerjakan qiyamnya sebelum tidur langsung ba'da Isya atau di malam harinya. Maka mari kita lihat Nabi mencontohkan dengan 2 sifat ini. 1 iman, kedua ihtisab. Sebentar, sebelum saya teruskan, bisa dipahami penjelasan saya? Jazakumullah khair. Kita teruskan. Saya coba hapuskan dulu yang ini. Ini saya tahan untuk menerangkan turunan yang ini. Alhamdulillah. Kalau Anda bersin, saya suka ingat sahabat saya yang tidak berjumpa, tapi kita insya Allah punya ikatan yang kuat. Namanya Ahmad Muzammil. Orangnya soleh. Masya Allah.
wajahnya memancarkan karisma yang baik, dan ahli Quran. Dan kami mengasuh pesantren dulu dengan nama yang sama, sama-sama Al-Hikmah, sama-sama di Lebak Bulus. Saya mengasuh Al-Hikmah untuk hafalan Quran, mahasiswa yang kuliah sekitaran Jakarta, ada Lipia di Uncit, ada IIKI juga, ada yang PTIKI, ada UIN. Kita kumpulkan daripada beraktivitas yang macam-macam, dan mereka menghafal Quran. Kita fasilitasi dengan gratis. Beliau, Ustaz Ahmad Muzambil, itu yang tahsinnya. Tahsin. Masya Allah. Saking sayangnya Allah kepada beliau, Masya Allah, beda kami cuma 7 tahun usianya. Beliau dari saya 7 tahun lebih. Saya waktu itu 32, beliau 39. Saking sayangnya Allah kepada beliau, di hari Kamis, Pak, tidak mendapatkan Ramadan pada saat itu. Padahal sudah dekat ke Ramadan. Dipanggil pulang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ahmad Muzamil, kamu pulang. Pahala kamu sudah banyak. Yuk, orang tahsin kamu dapat pahalanya. Murid kamu sudah banyak. Ada Hidayat masih banyak dosanya. Perlu banyak amalan, perlu banyak istighfar. Kamu udah pulang. Sesuai dengan ajal. Cara pulang itu sederhana, Pak. Indah, gampang. Cuman bersin 2 kali. Hasih. Selesai. Ringan gitu. Ya, Ahmad Muzamil, ahli Quran, ahli tahsin, pahala banyak. Ayo pulang, hasih 2 kali, meninggal. Tadi saya lihat banyak yang bersin berkali-kali belum meninggal juga. Mungkin kita perlu Ramadan. Itu maksudnya. Untuk menambah dan menyusul saudara kita yang telah kembali kepada Allah. Siapa lagi yang mau bersin? Jangan khawatir, keluarkan aja. Karena saya pernah ceramah di Jakarta. Begitu saya terangkan yang ini, mau bersin ditahan-tahan begini. Tenang ya, tenang. Bismillah. Balikan ke sini. 1. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Sebelum sampai ke sini, ini saya bahas yang ini dulu, yang iman dulu. Imanan. Allah. Sekali. Dilakukan karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran disandingkan langsung dengan Allah yang dengan sifat ghaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun bil ghaib. Imannya dilakukan karena Allah yang ghaib. Ghaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Dan kita yakini keesaan ketunggalan dan seluruh kekuatan-kekuatannya kepada kita semuanya. Fokus baik-baik di sini. Ketika menyebutkan kalimat iman, maka tujuan utamanya kepada Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ampunan di malam Ramadan, dalam saat Anda menunaikan salatnya, maka syarat yang pertama, salat Anda harus ditunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan dulu perdebatkan berapa jumlah rakaatnya. Pertanyaannya adalah berapapun rakaat, berapa yang Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi saya ke sini, karena di situ enak keadaannya. Saya ke sini karena teman saya pun ke situ. Saya di sini karena imamnya lebih memberikan ketebalan kepada saya, macam-macam dan sebagainya. Ingat teman-teman, Anda boleh untuk memberikan gambaran-gambaran semangat karena imam bagus bacaan, karena menyentuh kepada jiwa. Tapi yang harus Anda tanamkan pada diri Anda sendiri, siapapun imamnya, memberikan sentuhan ataupun kepada jiwa saya, tetap saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda datang imamnya beda, Anda nggak akan peduli. Yang penting Allah ridha dengan salat saya malam ini. Paham ya? Maka hati-hati betul. Begitu nanti teman-teman mempraktikkan masa tarawihnya, akhi, di mana tarawih? Saya ikut sipulan aja lah. Bukan karena ikut sipulan. Karena Allah perintahkan Anda untuk memilih yang terbaik karenanya.